Ya. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah ikut Zoom pagi ini, khususnya untuk mata pelajaran biologi. Kemudian untuk absensi nanti ada link yang kalian isi, kemudian dikirim kembali ya. Ya, baik untuk sebelum kita UTS, kenapa Ibu ulang materi ekosistem ini? Karena kemarin ada sebagian kelas yang tidak selesai. Kemudian kalau yang sudah selesai di kelasnya sambil dipahami ya. Ya, ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Belum? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Baik. Materinya tentang ekosistem, kemudian yang kemarin di kelas 10.1 ya. Karena kemarin Ibu materinya tentang klasifikasi dulu, tolong dipahami ya. Nah, untuk ekosistem kita lihat dari sejarahnya ya. Sejarahnya berasal dari dua kata, oikos yang ekosistem berasal dari kata ekologi. Ekologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, oikos yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu. Ya, ini kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian ini juga sudah berdasarkan sifat komponennya, lingkungan kita kan dibagi menjadi dua ya. Komponen secara abiotik dan biotik. Apa saja sih yang termasuk pada komponen abiotik? Yaitu diantaranya ada suhu, kemudian udara, kemudian air, pH, udara, dan mineral. Jadi faktor pendukung, tapi tanpa faktor pendukung itu tadi, biotik tidak akan berjalan. Kemudian, apa saja yang termasuk pada komponen biotik? Yaitu tumbuhannya itu sendiri, tumbuhan, hewan mikroba, jamur, manusia. Jadi makhluk yang hidup yang ada di dalamnya itu dimasukkan ke dalam biotik. Lanjut. Kemudian ekosistem terdiri dari dua komponen ini. Tadi sudah dikatakan bahwa terdiri daripada komponen abiotik dan biotik. Nah, faktor abiotik ini apa saja? Kan tadi sudah disampaikan. Di antaranya ada suhu. Nah, suhu makhluk hidup ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Diingat ya. Jadi tubuh kita menyesuaikan diri dengan lingkungan itu yaitu antara 0 sampai 40 derajat Celcius. Lebih daripada itu sulit untuk menyesuaikan gitu ya. Kecuali ada kecualinya penyesuaian yang terbiasa di lingkungan yang ada 3 musim, diantaranya ada musim dingin. Bisa karena tubuh bisa menyesuaikan. Nah, kemudian khususnya untuk di negara Indonesia ini hanya terdiri dari 2 musim, sehingga kita cukup di 0 sampai 40 derajat Celcius. Itu pun nolnya jarang, cukup di 35. Ya, kalau 35 itu sudah standar, 40 sudah sakit dan sampai ke rumah sakit biasanya. Ya. Kemudian kita contohkan pada beruang kutub. Nah, beruang kutub dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara eh, dia mempertebal rambut tubuhnya sehingga ada perbedaan beruang kutub dengan beruang yang hidup di tempat lain. Jadi si rambutnya ini lebih tebal daripada beruang lain, ya. Kemudian ciri khasnya lagi dia bisa mengurangi aktivitas hidupnya dan salah satunya adalah berhibernasi atau tidur yang berkepanjangan. Itu adalah cara pertahanan dia untuk bisa mempertahankan hidup di wilayah kutub. Nah, kita lanjut.
Kemudian cahaya. Cahaya matahari ini sangat diperlukan untuk tumbuhan yang memiliki klorofil. Ada juga tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, di antaranya adalah jamur, ya. Jamur itu tidak memerlukan sinar matahari, ya. Akan tetapi kenapa kemarin sudah Ibu sampaikan di kelas bahwa ciri jamur yang bisa kita konsumsi, ciri khasnya adalah satu, tidak apa? Tidak berwarna. Iya, tidak berwarna mencolok ya. Kemudian apalagi? Tumbuh dari Ada lagi? tanah. Ya, tumbuh dari Tanah. tumbuh dari tanah. Kemudian ada lagi? Tumbuh dari Batang kayu. ya batang kayu yang sudah lapuk, gitu ya. Itu yang supaya kita tahu bahwa tumbuhan jamur ini sekiranya bisa dikonsumsi dengan atau tidak. Jadi dilihat dari warnanya tidak mencolok, ya. Kemudian cara hidupnya. Jadi media dia hidup itu adalah salah satu faktor penentu untuk menentukan bahwa bisa dikonsumsi atau tidak jenis jamur ini. Kemudian ciri khas juga warna. Warna jangan berharap bahwa karena cantik jamur tersebut kita ambil semaunya, tidak, karena ada bagian jamur yang memang mengandung racun daripada serbuknya atau daripada sporanya. Ya. Kemudian untuk tumbuhan yang memiliki klorofil itu sangat diperlukan sekali karena diantaranya adalah untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga tanpa adanya matahari tumbuhan tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya, kenapa di bawah pohon yang besar itu perakaran di bawahnya tidak ada tumbuhan yang hidup seperti ilalang atau tinggi. Yang hidup di sana rata-rata hanya bagian lumut. Itu pun kalau misalkan ada sedikit matahari yang tembus melalui celah daun tersebut. Itu menandakan bahwa si rumput tadi karena mempunyai klorofil membutuhkan proses sinar matahari. Kalau sinar mataharinya tidak sampai kepada tanah sehingga tidak ada proses pertumbuhan. Sehingga contohnya di kebun pinus, ya kebun pinus itu bagian bawahnya itu bersih. Kemudian di bawah pohon ketapang biasa salah satunya. Itu sangat jarang sekali tanaman atau rumput yang mau tumbuh di bawahnya kecuali lumut. Selanjutnya air, ya. Air, jadi tubuh makhluk hidup ini terdiri atas jutaan sel yang berbentuk dan fungsinya yang berlebihan. Jadi setiap sel ini makhluk hidup mengandung protoplasma yang dapat kandungan air yang cukup tinggi. Nah, setiap sel diperkirakan memiliki kandungan air sekitar 80-90% dan sisanya adalah 10-20% hanya mineral. Itu khususnya untuk makhluk hidup, ya. Makhluk hidup baik itu tumbuhan, hewan dan manusia, ya, jadi sangat bergantung sekali terhadap yang namanya air. Karena di dalam tubuh pun kandungan air itu terdiri daripada 80-90% dan sisanya adalah bagian mineral atau tulang. Ya. Kemudian untuk pH, ya. Kita lanjutkan untuk pH. Jadi pH itu apa? Ya, pH itu adalah di mana aktivitas sel makhluk hidup ini sangat tergantung terhadap kondisi pH. Kalau di badan itu biasanya ketika seorang sakit di dalam tubuh akan mengalami perubahan sehingga menimbulkan mual, lesu, serta hilang nafsu makan. Itu menandakan bahwa perubahan tersebut diakibatkan ada perubahan keasaman pH. Jadi cairan tubuhnya menjadi tidak netral, bisa asam atau juga bisa basah. Itu menandakan bahwa
imunitas dalam keadaan turun karena ada faktor baik itu virus ataupun bakteri ataupun konsumsi makanan kita bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan kita salah satunya adalah kenapa bisa sakit, itu tandanya bahwa asam dan basa di dalam tubuh kita itu netral, ya. Maaf, jadi tidak netral, tidak seimbang, itu artinya. Selanjutnya kita di udara. Baik. Udara, atmosfer kita ini terdiri daripada 78% nitrogen, kemudian 21 nitrogen, 20% satu nitrogen, kemudian karbon dioksidanya adalah 0,03. Dan gas-gas yang lainnya diantaranya bisa metana, propana, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian sebetulnya dengan keadaan kita yang menggunakan masker gitu ya, sebetulnya sudah sangat bagus diantaranya. Selain kita menjaga protokol, yang kedua adalah ketika kita berkendaraan, salah satunya dengan menetralkan nitrogen dan oksigen hasil dari pembuangan kendaraan yang masuk di wilayah kita. Itu juga sangat berperan lah dengan kita menggunakan masker. Itu salah satunya. Karena hanya silia saja, silia itu artinya rambut hidung ya. Silia saja tidak mampu untuk menyaring beban oksigen yang kandungannya tidak baik yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi sebetulnya dengan menggunakan masker itu sudah sangat bagus, bukan halnya karena keadaan kita lagi adanya virus ini, sebetulnya disarankan dari dulu juga sebetulnya, ya diantaranya pada saat kendaraan. Ya. Selanjutnya, di dalam udara itu ada yang dinamakan nitrogen, kemudian ada yang dinamakan dengan oksigen dan karbon dioksida. Apa itu nitrogen? Nitrogen merupakan bahan dasar membentuk asam amino dan protein. Nah, protein ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proses reproduksi. Contohnya adalah rizobium. Rizobium adalah golongan bakteri yang dapat mengikat nitrogen dari udara bebas. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kedelai atau polong-polongan. Rizobium biasanya ada pada akar. Nah, kemudian oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida ini adalah oksigen digunakan untuk proses metabolisme. Ya, seperti bernapas kecuali pada organisme anaerob obligat. Ya. Kemudian karbon dioksida ini sangat berguna bagi tumbuhan, terutama pada tumbuhan yang mempunyai proses fotosintesis. Kemudian angin, ya, angin ini berperan penting dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji pada tumbuhan, karena ada beberapa tumbuhan yang penyerbukannya dilakukan dengan aneomogami, kemudian ada proses tumbuhan yang bantuannya angin disebut anemokori, gitu ya. Selanjutnya, mineral. Mineral ini setiap makhluk hidup membutuhkan mineral untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, aktivitasnya di sini adalah untuk apa saja, yaitu untuk pembentukan sel darah merah tergantung pada keberadaan besi atau Fe. Kemudian pertumbuhan gigi bergantung pada fosfor dan kalsium. Kalian bisa dapatkan dari mana? Tidak usah mendapatkan dari makanan buah-buahan yang sangat mahal. Cukup kalian kita mengonsumsi buah-buahan yang lokal yang Indonesia punya juga sudah banyak mengandung Fe-nya, khususnya untuk kalian perempuan ya. Bagi kalian siswa perempuan khususnya, karena sangat memerlukan Fe ini ya. Di antaranya bisa kalian dapatkan dari pisang, kemudian jeruk, kemudian sayuran, di antaranya salah satunya adalah bayam.
kemudian di antaranya bisa juga dari ubi rebus atau kentang rebus, tapi jangan digoreng ya. Itu. Nah, untuk pertumbuhan gigi bergantung pada fosfor, betul. Bergantung pada fosfor, kalsium, bergantung kepada apa yang kita konsumsi. Seperti contohnya, apakah kalian untuk kalsiumnya ini cukup setiap harinya? Jadi tidak mesti kalian harus, kalau tidak bisa dipaksakan, kalau yang tidak menyukai susu, tidak mesti. Cukup dengan kita mengonsumsi tempe, tahu juga sudah bisa mewakili. Tapi dengan syarat tidak digoreng. Itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan sampai di sini tidak? Ya. Ada tidak? Kemudian kita lanjutkan kalau tidak ada di komponen abiotik. Ya, komponen abiotik ini terdiri dari makhluk hidup, kemudian ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Jadi berdasarkan atas kedudukannya ini dibedakan menjadi beberapa macam. Apa itu produsen? Ya, jadi produsen ini adalah sekelompok makhluk hidup yang mampu berfotosintesis. Proses fotosintesis ini pada makhluk hidup akan menghasilkan bahan-bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, sehingga makhluk hidup yang mengonsumsinya dapat melakukan aktivitas hidup dengan baik. Itu. Selanjutnya, siapa yang menjadi konsumen? Kemarin ada di kelas 10.5 yang sudah ulangan. Siapa saja yang termasuk pada konsumen? Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 adalah herbivora. Herbivora ini organisme yang dapat mendapatkan kebutuhan energinya dengan memakan tumbuhan. Kemudian karnivora dengan memakan herbivora, dan omnivora adalah mendapatkan energi dengan konsumsi produsen secara langsung serta dengan memangsa herbivora dan karnivora, atau kita sebut dengan pemakan segala. Oke. Siapa yang menjadi pengurai? Yang menjadi pengurai adalah kelompok mikroorganisme yang berperan menguraikan sisa tubuh, ya, sisa tubuh makhluk hidup yang mati untuk mendapatkan energi. Siapa saja yang di sana? Di antaranya ada jamur, kemudian ada bakteri. Itu tergantung pada bahan organik yang terdapat pada zat sisa makhluk hidup. Oke. Kemudian siapa yang menjadi detripor? Nah, untuk detripor contohnya daun yang gugur itu diuraikan oleh siapa? Yaitu oleh cacing. Kemudian akan menjadi partikel yang disebut dengan humus. Nah, kemudian kalau peristiwa penguraian jasad, ya, jasad tubuh kita atau tubuh hewan yang lainnya. Jadi makhluk hidup ini akan menghasilkan partikel-partikel sederhana yang disebut juga dengan detritus, itu pengurainya. Siapa yang menjadi predator dan parasit? Yang menjadi predator dan parasit ini berkedudukan sebagai konsumen bagi mangsanya yang lemah. Nah, kemudian parasit merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki kemampuan menyediakan dan membuat makannya sendiri. Sehingga parasit ini kita bedakan, kemarin sudah ya, ada yang termasuk parasit fakultatif dan ada yang termasuk parasit obligat. Parasit fakultatif ini adalah parasit yang hidupnya tergantung pada bahan makanan yang tergantung dalam inangnya. Kemudian kalau obligat ini adalah hidupnya bergantung pada makhluk hidup lain. Jadi tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Sehingga contoh untuk fakultatif adalah benalu pada pohon jambu, ya. Benalu pada pohon jambu. Siapa yang memiliki klorofil? Pohon jambu. Dia menyerap makanan dari pohon jambu tersebut. Sehingga ya yang satunya dirugikan, yang satunya diuntungkan. Itu parasit fakultatif. Kemudian kalau parasit obligat adalah betul-betul tanpa inang dia tidak bisa hidup. Jadi ini bergantung sekali pada makhluk hidup lain dan tidak memiliki kemampuan untuk makanannya sendiri. Contohnya adalah di sini tali putri atau salah satunya
yang saat ini kita terjadi adalah virus. Ya, virus termasuk pada parasit obligat. Kemudian kita lihat di interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen ini ada yang dinamakan kompetisi atau daya saing atau saingan, ya. Kemudian mutualisme, kemudian ada simbiosis, kemudian ada komunitas, kemudian ada ekosistem, kemudian ada biosfer. Nah, untuk antar individu sejenis membentuk populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati daerah yang sama. Contohnya adalah populasi badak Jawa. Di mana? Di badak Jawa nama ilmiahnya adalah Rhinoceros sodaricus. Ya. Itu di mana? Di ujung kulon, di ujung kulon. Dan populasi anoa itu di Sulawesi Tengah. Jadi populasi ini adalah kumpulan makhluk hidup sejenis menempati daerah yang sama di wilayah tersebut. Ya, selanjutnya interaksi saling menguntungkan atau mutualisme. Ya. Jadi saling menguntungkan ini antara dua individu atau lebih yang sejenis. Contohnya adalah sekelompok semut bekerja sama untuk mendapatkan makanan dan membawa makanan tersebut ke sarangnya. Kemudian dalam sarang lebah sama ya, terdapat lebah yang memiliki tugas yang berbeda-beda sehingga bisa mengumpulkan makanan untuk ratunya. Gitu. Jadi ini sama-sama di antara dua contoh ini, baik itu semut ataupun lebah, ini adalah interaksi mutualisme atau keduanya saling menguntungkan. Kemudian interaksi kompetisi. Kompetisi itu berarti bersaing, ya, bersaing yang sejenis dapat terjadi karena adanya upaya memenangkan persaingan. Persaingan, contohnya ini adalah saingan untuk mendapatkan makanan. Kemudian persaingan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kemudian persaingan untuk mendapatkan teritorial atau wilayah kekuasaan. Ya, ini yang namanya makhluk hidup, ya, yang bergerak. Ini keseluruhan pasti mempunyai kompetisi. Jangankan di kehidupan mencari makan, pasangan hidup, di kelas pun kalau tidak ada kompetisi, mungkin tidak ada daya tarik. Itu salah satunya. Kemudian untuk persaingan mendapatkan makanan, sehingga kalau untuk kehidupan kita sehari-hari sekarang adalah salah satunya adalah mendapatkan pekerjaan. Tinggi. Kemudian persaingan untuk mendapatkan pasangan hidup, ya, Ibu harapkan tidak demikian ya. Cukup percaya dengan jodohnya saja. Kemudian persaingan untuk mendapatkan teritorial dan wilayah kekuasaan, salah satu contohnya adalah kita lihat bisa kucing, ya, atau anjing. Kita bisa lihat di sana. Kenapa sih kucing atau anjing bisa pipis sembarangan gitu ya? Sebetulnya tidak demikian. Itu yang paling mudah aja, hewan yang paling mudah sebetulnya kalau di lingkungan besarnya, baik itu harimau ataupun hewan besar lainnya sama sebetulnya. Artinya dia bisa salah satu bisa pipis atau juga salah satunya bisa menggosokkan badan pada pohon tersebut, pada pohon. Itu tandanya ya, atau menggosokkan supaya di lingkungan tersebut tahu akan baunya, itu maksudnya. Menandakan bahwa di wilayah tersebut ini adalah rumah dan kekuasaan si A, kekuasaan si B, kekuasaannya si C gitu. Jadi penanda bahwa wilayah ini adalah wilayahnya atau rumahnya kalau pada manusia. Kalau pada hewan mungkin cara untuk berkomunikasi menandakan bahwa ini adalah wilayah dia gitu loh. Itu interaksi berkompetisi. Kemudian simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis parasitisme ini adalah satu bentuk interaksi antar dua organisme. Yang satu organisme diuntungkan dan yang lainnya
dirugikan. Contohnya adalah jamur kapang dengan manusia. Kemudian kutu dengan anjing, kemudian tali putri dengan inangnya. Jadi ini adalah bentuk interaksi antar organisme yang satu diuntungkan sedangkan organisme yang lain dirugikan. Jamur dengan kapang manusia tidak hanya jamur kapang sebetulnya ya. Jamur kutu juga bukan. Kutu juga bisa kalau yang punya. Ya, itu juga merugikan. Kemudian jamur selain jamur kapang juga ada jamur-jamur yang lain yang merugikan manusia. Itu juga ada. Ya. Kemudian apa sih simbiosis komensialisme? Simbiosis komensialisme ini adalah satu bentuk interaksi antar dua organisme yang satu diuntungkan dan organisme yang lain juga tidak dirugikan. Contohnya adalah bunga anggrek dengan tumbuhan atau pohon inangnya. Kemudian ikan ramora dengan ikan hiu. Ya, bukan ikan paus. Ikan paus itu kan sudah suka ditempeli itu dengan ikan-ikan remora atau ikan-ikan kecilnya. Jadi kalau untuk ikan remora menguntungkan mencari makanan dalam tubuh paus tersebut. Kalau untuk paus juga tidak merugikan karena bahkan diuntungkan. Ya, bahkan diuntungkan karena sudah membantu mengurangi plankton-plankton yang ada di dalam tubuhnya. Salah satunya juga ikan yang ada terapi ikan. Ya, terapi ikan. Jadi kita yang diuntungkan gitu ya. Kita yang diuntungkan. Kemudian interaksi antar komunitas membentuk ekosistem. Contohnya adalah di sini ekosistem laut. Dalam ekosistem laut ini terdapat komunitas fitoplankton, komunitas ikan, air laut, dan sinar matahari. Nah, jadi interaksi antar ekosistem dunia ini membentuk biosfer. Nah, apa sih interaksi ekosistem dunia membentuk biosfer ini? Di antaranya adalah bumi merupakan salah satu kesatuan interaksi antar makhluk hidup dengan faktor abiotik yang terdapat di dalamnya, yang satu kesatuan interaksi tersebut membentuk biosfer. Kemudian hutan-hutan di dunia ini juga merupakan paru-parunya dunia, khususnya untuk wilayah Indonesia. Ini sebutannya adalah paru-parunya dunia. Kenapa? Harapannya adalah hutan yang ada di Indonesia ini bisa mempertahankan, ya, bisa mempertahankan adanya tumbuhan atau adanya kayu-kayu yang dipertahankan sehingga oksigen yang ada di lingkungan tersebut masih baik. Kemudian tujuannya untuk apa? Supaya hewan juga masih bisa dilestarikan, kemudian masih bisa melakukan aktivitas hidup yang lainnya sehingga kapanpun generasinya itu bisa melihat daripada peninggalan, jadi istilahnya tidak punah. Dengan apa? Dengan kita peduli dengan hutan, ya, peduli dengan lingkungan, kemudian peduli dengan keadaan sekitarnya. Kemudian proses penyediaan oksigen ini berlangsung melalui peristiwa fotosintesis. Fotosintesis ini artinya foto itu cahaya, sintetis itu adalah pembentukan. Jadi proses sintetis ini adalah memanfaatkan hasil daripada metabolisme, kemudian berupa respirasi CO2. Nah, kemudian macam-macam ekosistem. Di dalam macam-macam ekosistem ini ada yang dinamakan dengan vegetasi, ada yang dinamakan suksesi, ada yang dinamakan ekosistem itu sendiri, dan ada yang dinamakan dengan salinitas. Ya. Kemudian, apa itu yang dinamakan dengan ekosistem darat alami? Ekosistem darat alami adalah pembagian ekosistem, jadi ekosistem darat ini menjadi ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan.
Nah, untuk ekosistem darat alami, salah satu contohnya adalah vegetasi pamah. Ya, apa itu vegetasi pamah? Adalah satu ekosistem yang terbentuk karena adanya interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotiknya di dalamnya, sehingga ekosistem ini bersifat khas. Contohnya adalah daerah pantai dibatasi oleh hutan bakau. Ya, hutan bakau ini adalah tanaman yang tumbuh di air, kemudian memiliki akar yang ke atas atau akar napas, sehingga ciri khas daripada wilayah ini disebut juga dengan tanaman bakau. Ya. Jadi tanaman si akarnya tadi akan tumbuh kembali ke atas dan bisa tumbuh lagi menjadi kayu dengan yang lain. Kemudian contoh daerah pantai dibatasi oleh hutan bakau sudah. Jadi hutan bakau ini adalah merupakan ekosistem sendiri ya. Ekosistem hutan bakau ini mengadakan adaptasi yang tinggi dengan lingkungannya, yang sering ini fungsinya adalah untuk supaya tidak terjadinya abrasi, ya. Jadi sangat bagus sekali kalau misalkan wilayah laut atau wilayah sungai sudah bisa ditumbuhi tanaman bakau. Itu menandakan tidak adanya abrasi. Ini artinya adalah pelebaran, ya. Pelebaran sungai atau pelebaran laut. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa sampah yang masuk ke tengah, sehingga bagian tengah itu penuh dengan sampah. Otomatis kalau bagian tengah sungai penuh dengan sampah, airnya akan meluber ke sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian kalau sudah meluber berarti bisa memperluas wilayah di sekitarnya. Itu yang dinamakan dengan abrasi. Terjadinya kelongsoran sedikit demi sedikit terjadi dari wilayah Sungai Barito ini sangat gitu ya. Salah satunya adalah dengan tidak mematuhinya pembuangan sampah. Jadi bukan tidak mematuhi, tidak menyadari pembuangan sampah ke Sungai Barito ini sangat berakibat fatal karena bisa menyebabkan salah satu abrasi tadi. Gitu ya. Kemudian apa sih mengenai vegetasi pegunungan? Ya. Nah, vegetasi pegunungan ini, maaf sebentar. Ya, vegetasi pegunungan ini adalah memiliki beraneka ragam pohon-pohon yang tinggi serta bervariasi tumbuhannya membentuk strata kanopi lapisan tudung yang jelas. Kemudian hutan pegunungan bawah ini ketinggiannya adalah 1.000 sampai 2.500 meter di bawah permukaan laut. Kemudian memiliki keanekaragaman vegetasi sesuai dengan ketinggiannya. Kemudian hutan pegunungan. Jadi ada hutan pegunungan sawah dan ada hutan pegunungan atas. Ya. Hutan pegunungan bawah ini ketinggiannya yaitu dari 1.000 sampai 1.500 meter ditumbuhi semak. Kalau ketinggian atas yaitu 1.500 meter ditumbuhi lumut, anggrek, dan paku epipit. Ini ciri khas tumbuhnya ya. Kemudian apa hutan pegunungan atas? Hutan pegunungan atas ini dilihat daripada ketinggiannya. Kalau tadi bawah itu 1.000 sampai 2.500, kalau ketinggian atas yaitu 2.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Jadi keanekaragamannya juga lebih sedikit dibanding hutan bawah. Memiliki pepohonan tinggi mencapai 25 meter dan sangat lebat. Ya, berarti karena memang vegetasinya ada atas bawah, tidak mempengaruhi jenis tumbuhan ataupun jenis pepohonannya tidak. Akan tetapi kenapa yang atas lebih tinggi? Karena pegunungan atasnya sudah lebih tinggi. Selanjutnya ada vegetasi monsun. Ya. Vegetasi monsun ini adalah vegetasi yang terdapat di daerah yang bercurah hujan rendah dan beriklim kering. Nah, vegetasi monsun ini memiliki ciri khas, satu,
tumbuhannya berukuran pendek. Kemudian daunnya tebal dan akarnya bercabang. Itu adalah tumbuhan vegetasi, bukan vegetasi, vegetasi monsun. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Silahkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Biar Ibu nanyanya Ibu catat. Silahkan, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Silahkan. Silahkan sebut nama dan kelas. Ada tidak? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, jadi di minggu depan Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Tugasnya adalah memberikan contoh, ya. Tugasnya adalah memberikan contoh. Nih, tadi sudah Ibu contohkan di sini di contoh lain, ya. Contoh lain yang termasuk pada interaksi individu sejenis membentuk populasi. Ini Ibu minta contoh lainnya, ya. Masing-masing ada 5 contoh lain, ya. Masing-masing ada 5 contoh lain selain dari contoh yang Ibu berikan, ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya. Jadi kalian membuat contoh lain, interaksi antar individu sejenis membentuk populasi. Jadi contoh lain yang sudah Ibu berikan ini kalian berikan contohnya 5. Kemudian contoh dari mutualisme, ya. Contoh dari interaksi mutualisme juga sama, ada 5. Kemudian contoh daripada interaksi kompetisi, ya, sama juga 5. Apakah kalian bisa mendengar? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ya, mulai dari awal ya. Mulai dari awal. Jadi interaksi antar individu sejenis membentuk populasi, berikan contohnya 5. Kemudian di interaksi mutualisme kalian berikan contohnya 5. Silakan tulis aja dulu. Oh iya. Selain contoh yang Ibu berikan di layar ini. Ya. Selain contoh yang Ibu berikan di layar ini, silakan kalian cari contoh lain, jumlahnya 5. Sudah? Sudah, Bu. Ya, interaksi kompetisi sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Sudah. Kemudian interaksi populasi membentuk komunitas.
contoh dari simbiosis mutualisme, ya, sama contoh dari simbiosis mutualisme. Kemudian contoh dari peredasi. Apakah sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah berarti tinggal ke cari contoh interaksi mutualisme. Ya, mutualisme. Kompelisme. Ya. Mutualisme. Ya. Terus kompetisi. Ya. Selanjutnya di interaksi antar populasi membentuk komunitas. Cari contoh simbiosis mutualisme. Kenapa dibalik-balik? Cari contoh peredasi. Kemudian cari contoh simbiosis komensialisme. Simbiosis parasitisme, simbiosis komensialisme. Apakah Ibu ulang? Udah. Nggak usah? Nggak usah, Bu. Nggak usah. Oke. Kemudian interaksi antar komunitas membentuk ekosistem. Ya, itu saja. Jadi silahkan kalian berikan contohnya. Itu masing-masing 5 yang sudah Ibu berikan contohnya ke kalian. Nanti di tatap muka minggu depan tugasnya sudah selesai. Ya, tugasnya sudah selesai, sudah berbentuk, sudah dikerjakan. Bagi yang tidak mengikuti Zoom hari ini, ya, bagi tidak mengikuti Zoom ini, silahkan temennya dikasih tahu menggunakan via WA grup atau yang lainnya. Tolong disampaikan bahwa itu tadi ya, tugas biologi yang minggu depan tidak kecuali tidak tahu, ya, tidak tahu, tidak mendengarkan, atau pura-pura tidak tahu. Ibu tidak mendengar alasan tadi. Untuk minggu depan sudah selesai tugasnya. Ada yang ditanyakan? Ya, sebelum Ibu tutup ada yang ditanyakan tidak? Silahkan. Ibu ulang. Jadi untuk kalian memberikan contohnya itu dari Lagi nyatat soal. ya. Contohnya dari sini. Kalian bisa memberikan contoh dari interaksi antar individu sejenis membentuk populasi, ya. 1. Interaksi antar individu sejenis membentuk populasi, itu kalian berikan contohnya 5. Selanjutnya di interaksi saling menguntungkan atau mutualisme, berikan contohnya 5. Kemudian interaksi kompetisi juga silahkan contohnya 5. Betul, Ibu tidak contohkan di sini, tapi contoh nyatanya
Seperti halnya tadi, misalkan singa menggarukkan badan di pohon. Tuh, misalkan boleh dicontohkan demikian. Ya, sudah contohnya. Karena di sini sudah Ibu arahkan untuk interaksi kompetisi ini salah satunya adalah persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan pasangan hidup, persaingan untuk mendapatkan teritorial atau wilayah kekuasaan. Jadi banyak sebetulnya contohnya. Tinggal kalian berikan contoh nyatanya. Ya. Kemudian di sini yang kedua adalah interaksi antar populasi membentuk komunitas. Jadi berikan contoh dari simbiosis mutualisme, dari predasi, kemudian dari simbiosis parasitisme dan komersialisme. Tuh. Kemudian interaksi antar komunitas ini bisa diberikan contohnya. Itu saja sebetulnya untuk tugasnya. Ya. Sudah jelas tugasnya apa Ibu ulang lagi? Jelas, Bu. Sudah jelas. Ya, tinggal memberikan contohnya aja ya. Tinggal memberikan contohnya saja yang sudah ada. Kemudian kalau kalian keberatan, Bu, boleh tidak di-share untuk materinya? Boleh, tapi via WA aja ya. Iya, Bu. Atau, ya, kalau misalkan, tapi yang minta saja, yang tidak minta enggak usah. Gitu. Ya. Udah aja ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Tetap jaga protokol kesehatan di rumah. Kemudian mineral yang cukup. Terima kasih, jaga selalu terus kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.